Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Dalam upaya meningkatkan kesadaran sivitas akademika terhadap pentingnya pencegahan korupsi, sosialisasi aksi strategi nasional pencegahan korupsi digelar di Universitas Hasanuddin. Melalui kegiatan ini diharapkan sivitas akademika dapat memahami bahwa mencegah korupsi lebih baik daripada mengobatinya. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sosialisasi aksi kali ini menghadirkan para narasumber, diantaranya Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat Manur Pangabean, Direktur Utama PT Pelindo Arief Suhartono, Direktur Pelayanan Data dan Informasi, Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Irham Habib, serta Asisten Deputi Bidang Investasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Bimo Wijayanto. Dalam sosialisasi ini, Stranas PK menyampaikan pentingnya pengawasan terhadap hal perizinan dan tata niaga pelabuhan yang berada di bawah naungan PT Pelabuhan Indonesia atau PT Pelindo melalui digitalisasi yang bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Jamaluddin Jompa MSc menyampaikan pada para sivitas akademika Unhas untuk menanamkan nilai integritas dengan berbagai pendekatan demi menciptakan lingkungan universitas yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi. Selain itu, sejumlah mahasiswa serta pihak dari instansi terkait juga turut antusias mengikuti sosialisasi aksi strategi nasional pencegahan korupsi kali ini dengan menyimak dan melempar beberapa pertanyaan kepada narasumber. Perguruan tinggi itu salah satu institusi yang paling krusial untuk membentuk mahasiswa. Mahasiswa ini kan produk dari primary dan secondary. Jadi dari mulai primary-nya di SD, kemudian secondary di SMP, SMA atau SMK ya. Kemudian masuklah dia ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini adalah sarana pertama dari sebuah journey pendidikan dari mahasiswa untuk bisa menerapkan yang namanya independent learning. Nah, independent learning ini konteksnya luas. Salah satunya yang terkait dengan integritas adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dari hasil independent learning. Apa itu? Kualitas paper, kualitas analisis, kualitas esai akademik yang bebas dari plagiarisme. Jadi disitulah peran perguruan tinggi untuk pintu masuk untuk mendidik mahasiswanya untuk lebih berintegritas dengan tidak menumbuhkan budaya plagiat. Metode khususnya banyak ya. Yang paling real ya tadi mesti ada kejelasan, ketegasan gitu ya. Kampus itu mulai membudayakan anti plagiarisme. Jadi kalau memang plagiat ya dipecat. Jadi tidak layak menjadi mahasiswa. Itu sudah dilakukan di beberapa universitas. Jadi saya kira budaya itu yang nantinya akan mengikis keinginan mahasiswa untuk melakukan tindakan fraud atau korup. Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa perguruan tinggi berperan penting sebagai pintu masuk untuk mendidik mahasiswanya agar lebih berintegritas dan tidak menumbuhkan budaya plagiasi. Terima kasih, tentunya mahasiswa sangat berperan penting dalam pencegahan korupsi karena pemahaman terkait pencegahan korupsi itu harus dilakukan sejak dini agar nantinya ketika mahasiswa itu berada di sektor publik, berada di sektor birokrat, mereka sudah mengetahui apa-apa saja kiat-kiat yang harus dilakukan untuk mencegah kasus korupsi tersebut. Nah, untuk mahasiswa sendiri harus lebih mendalami bagaimana terkait peraturan-peraturan dengan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat peraturan-peraturan yang dibahas hari ini tentang pencegahan korupsi dan itu bisa kita pahami dan harus kita implementasikan nantinya ketika kita berada di birokrat bahwa tentunya korupsi harus kita cegah dan kita menjadi generasi yang dimana generasi emas yang dinantikan itu generasi anti korupsi. Oh tentunya dalam semua kalangan, tidak hanya terkecuali dalam mahasiswa Fakultas Hukum, artinya segala aspek itu terintegrasikan kepada kasus korupsi sebenarnya. Tidak menilai apakah hukum dan segala macam. Akan tetapi dalam hal regulasi tentunya mahasiswa hukum harus lebih tahu tentang hal itu. Untuk fakultas-fakultas lain, mahasiswa-mahasiswa lain tentu ada bidangnya masing-masing. Bagaimana dia bisa melihat apa saja kasus korupsi di dalam bidang atau di dalam keilmuan yang mereka lakukan saat ini. Maulana mengungkapkan bahwa sebagai mahasiswa seharusnya lebih mendalami terkait peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk pencegahan korupsi itu sendiri.
karena generasi emas yang dinantikan oleh Indonesia adalah generasi anti korupsi. Husnaini Putri Intan, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar melakukan kerjasama dengan Satpol PP untuk penertiban dan rencana penurunan alat peraga kampanye yang melanggar aturan pemasangan APK berdasarkan PKPU. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Menuju puncak pelaksanaan pemilihan umum pada 14 Februari 2024, alat peraga kampanye dapat dijumpai hampir di seluruh ruas jalan maupun ruang publik. Hal ini menunjukkan antusias dan cara para bakal calon untuk menarik perhatian masyarakat. Berbagai macam jenis kampanye dilakukan bakal calon dan tim sukses untuk menarik perhatian masyarakat. Seperti melakukan kegiatan belusukan, sosialisasi, dan pemasangan alat peraga kampanye yang biasa diketahui dengan sebutan baliho. KPU telah menetapkan aturan tegas tentang pemanfaatan ruang publik untuk dipasangi alat peraga kampanye. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melanggar peraturan dari KPU, di mana telah diatur dalam pasal 70 dan 71 PKPU nomor 15 tahun 2023. Selain alat peraga kampanye merusak keindahan jalan dan taman kota, pemasangan APK yang dipaku juga dapat merusak sirkulasi dan pertumbuhan yang mengakibatkan pohon menjadi kerdil dan mati. Terkait penertiban APH ya, kami sudah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu. Dalam waktu dekat ini kita akan rapat koordinasi. Ya, tapi sebelumnya ini kita sudah lakukan penertiban. Karena ada 12 titik yang dilarang. 12 titik itu yang dilarang dipasangi alat peraga ya, kampanye. Nah, termasuk juga yang di paku, yang di pohon itu dilarang. Dilarang. Dan kita sudah tertibkan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, jadi nanti secara serentak lagi hasil koordinasi kita dengan Bawaslu nanti kita akan segera turun. Ya, saya tadi di perjalanan ini koordinasi dengan Ketua Bawaslu. Kita akan segera rapat koordinasi. Ya. Belum. Tapi secepatnya. Ya. Itu di 12 titik yang dilarang. Karena yang tidak dilarang ya tidak apa-apa. Sepanjang dia pasang di tempat-tempat yang semestinya. Ya, di pohon itu tidak bisa dipaku. Itu kan merusak. Ya, itu sementara ini kan kita persuasif ya, secara humanis kita meminta caleg-caleg ya untuk jangan memasang di tempat-tempat yang dilarang. Iya, mohon kerjasamanya supaya kami juga tidak terlalu repot untuk menertibkan. Ya. Dalam kunjungan silaturahmi dengan BKO Kecamatan dan Linmas di Kecamatan Tamalan Rea pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, Kepala Kasatpol PP Kota Makassar, Iksan NS menyatakan akan segera melakukan koordinasi untuk menetapkan tanggal pelaksanaan penertiban dan penurunan kembali alat peraga kampanye. Nuri Nurhayati, Muhammad Aslan, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.